Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pelajaran IPA kelas 9. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi wanita. Ya. Reproduksi berarti membuat kembali. Jadi, reproduksi pada manusia berarti kemampuan manusia untuk memperoleh keturunan, sehingga sistem reproduksi adalah organ-organ yang berhubungan dengan masalah seksualitas. Sistem reproduksi pada suatu organisme berbeda antara jantan dan betina. Oke, pada saat ini kali ini kita membahas sistem reproduksi pada perempuan. Sistem reproduksi pada perempuan berpusat di ovarium atau tempat menghasilkan ovum atau sel telur, dan hormon-hormon keperempuanan yaitu estrogen dan progesteron. Jika sel telur pada ovarium telah masak, akan dilepaskan dari ovarium. Pelepasan telur dari ovarium disebut ovulasi. Sistem reproduksi manusia akan berfungsi ketika seorang mencapai pubertas. Pada wanita, ovariumnya telah mampu menghasilkan satu sel telur dan hormon estrogen. Hormon estrogen berfungsi mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder, yaitu kulit menjadi halus, suara menjadi lebih tinggi, tumbuhnya payudara, dan pinggul membesar. Alat reproduksi wanita. Nah, gambar yang tertera ini adalah gambar tampak depan, ya, organ reproduksi wanita. Bisa dilihat. Disebut alat reproduksi luar, terdiri dari vulva atau lapisan luar. Nah, vulva itu terdiri dari labia mayora dan labia minora. Labia mayora itu mana? Sebelah sini, yang biasanya ditumbuhi rambut-rambut kelamin. Terus labia minora yang mana? Ini bibir kecil. Lipatan kulit yang pada vagina yang halus dan tipis serta tidak mengandung lapisan lemak. Lalu ada klitoris, ya, yaitu tonjolan kecil di sini. Lalu ada orificium urethrae atau muara saluran kencing, ya. Lalu ada himen, yaitu di bawah saluran kencing yang mengelilingi tempat masuk ke vagina. Himen disebut juga selaput darah, ya. Jadi kalau pada wanita, lubang reproduksi dan lubang pipis itu beda, ya, berbeda saluran. Berbeda dengan laki-laki yang kemarin kita sudah bahas, hanya satu saluran, yaitu uretra. Dan kalau wanita itu ada saluran kencing lebih kecil, lalu ada vagina, lubang vagina. Alat reproduksi dalam, ya. Alat reproduksi dalam bisa dilihat seperti ini. Ada yang namanya sel telur, ovarium, tempat memproduksi sel telur. Lalu ada tuba fallopi, ya. Tuba fallopi itu adalah saluran yang menghubungkan antara ovarium menuju ke rahim. Nah, di sini ada rahim. Besarnya rahim itu hanya 5 x 7 cm, ya. Lalu ada namanya sini cervix atau mulut rahim, ada vagina. Ovarium atau indung telur ada sepasang. Jadi kalau yang telah menstruasi atau pubertas, sel telur akan keluar sebulan sekali, ganti-gantian.
pertama dari sini, ntar bulan depan dari sini. Nih gambar lebih kalau gambar dari samping ya, gambar dari samping di sini ada 3 lubang kalau pada wanita. Yang pertama ada saluran kencing bermuara di sini di uretra. Lalu ada saluran reproduksi di bagian tengah bermuara di vagina. Lalu ada saluran pencernaan bermuara di anus. Ya, ada tuba falopi juga yang tadi sudah boleh jelaskan, berjumlah sepasang menghubungkan ovarium dan uterus. Nah, tuba falopi itu adalah tempatnya fertilisasi atau tempat pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Lalu ada uterus rahim, tempat pertumbuhan embrio, tersusun atas 3 lapisan, perimetrium, myometrium, dan endometrium. Nah, endometrium itu adalah lapisan yang paling dalam, tempat menempelnya sel telur. Jika tidak dibuahi, maka endometrium akan menebal dan meluruh. Jadi yang namanya menstruasi. Lalu ada vagina, yang sebuah lubang berlapis otot yang membujur dari belakang ke atas. Dinding vagina menghasilkan kelenjar Bartolini, menghasilkan lendir yang mempermudah saat melahirkan. Nah, ada juga kalau misalnya mau menstruasi itu kan ada lendir-lendir tanda itu namanya fase ovulasi, yaitu keluarnya sel telur dari ovarium, itu namanya ovulasi. Nah, saat ovulasi itu terjadi pada hari ke-14 kalender menstruasi. Lalu proses pembentukan ovum atau oogenesis ya. Tahapan oogenesis seperti ini. Dari oogenium menjadi oosit primer. Dari oosit primer menjadi oosit sekunder. Dari oosit sekunder menjadi ootit ya. Seperti ini. Tuh, ovulasi merupakan proses pelepasan telur yang telah matang di dalam rahim untuk kemudian berjalan menuju tuba falopi untuk dibuahi. Proses ini biasanya terjadi 16 hari setelah hari pertama siklus menstruasi atau 14 hari sebelum haid berikutnya. Proses ovulasi dimulai dari dilepaskannya hormon dari dalam otak disebut LH, hormon LH. Kadar hormon ini meningkat secara drastis di dalam darah dan urin saat sebelum menstruasi. LH memicu pelepasan sel telur yang telah matang di dalam ovarium. Jika sel telur tidak dibuahi, maka sel telur akan mati dan luruh bersama dinding rahim pada awal siklus menstruasi. Nah, seperti ini perjalanan ovum atau sel telur menuju rahim. Ya, jika tidak dibuahi, rahim akan menempel di dalam endometrium, lapisan paling dalam dari rahim. Nah, jika tidak dibuahi, dia akan meluruh. Ya, yang disebut fase menstruasi. Nah, biasanya menstruasi itu atau haid terjadi pada siklusnya itu 7 hari. Ya, paling lama 7 hari. Nah, siklus haid itu yang normalnya adalah 28 hari.
Nah, hari 1 sampai 7 disebut siklus menstruasi. Lalu setelah selesai menstruasinya, dinding rahim akan menebal kembali. Ya, paling lama itu 7 hari. Nah, 3 sampai 4 hari itu terjadi pendarahan sebanyak 50 mili darah yang keluar. Ya. Nah, di sini ada gambarnya fase menstruasi. Pada hari 0 sampai 5 itu adalah fase peluruhan atau fase menstruasi. Setelah selesai menstruasi, dinding rahim akan menebal kembali. Ya, buat sasaran pokok. Nah, pada hari ke-14 itu adalah fase ovulasi atau keluarnya sel telur menuju rahim. Ya, keluar sel telur dari ovarium. Ya, seperti itu. Oke. Untuk kali ini sekian pelajaran bulan. Nah, tugasnya adalah menjelaskan sebutkan dan jelaskan organ-organ reproduksi wanita. Ya. Lalu jelaskan pula fase menstruasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.